Silahkan duduk Bapak Ibu. Semangat pagi untuk setiap kita. Semangat, semangat, semangat. Saya dan setiap kita percaya setiap apapun yang kita lakukan, kita percaya kita punya tujuan, punya goal, punya target. Amin Bapak Ibu. Ya, dalam apapun yang kita kerjakan, baik yang tidak terlihat maupun yang terlihat. Saya mau berkata pagi hari ini, sesungguhnya apapun yang kita lakukan, baik di tempat yang tidak terlihat, baik di tempat yang terlihat, sesungguhnya hanya Tuhanlah yang membuat itu berhasil. Amin. Karena enggak pernah apapun yang kita lakukan dengan kekuatan kita. Semua dengan kekuatan yang full yang dari Tuhan. Amin. Dan kita percaya, saya percaya, setiap kita percaya, satu hari apapun yang kita lakukan di tempat yang tidak terlihat, sesuai waktu dan penetapan Tuhan, rekayasa Tuhan, maka satu hari promosi Tuhan pasti akan datang. Mengangkat engkau menjadi kepala sesuai dengan firman-Nya, tidak menjadi ekor tetapi menjadi kepala. Menjadi pemimpin. Saya tidak hanya bicara untuk menjadi pemimpin unit atau pemimpin sebuah hal-hal yang besar. Dimulai dari memimpin diri kita sendiri. Amin Bapak Ibu. Jadi hari ini yang kita yang melakukan yang tidak terlihat, satu hari engkau akan dibawa Tuhan naik dan naik. Dan yang pasti nama Tuhan dimuliakan dari setiap hidup kita. Amin. Ada satu kisah ya, dan waktu saya baca kisah ini, ya, kita mau baca di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 24. Yang sampai hari ini melakukan yang tidak terlihat, mari setialah. Sebab firman Tuhan berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-24. Kita bersama-sama baca Bapak Ibu. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Hari ini tema sharing saya adalah guru doa supranatural. Wow. Ya, saya tadi waktu lihat ada video klip tentang supranatural, saya bilang Tuhan makin deg-degan. Saya sangat percaya sesuatu yang Tuhan mau nyatakan dengan kuat pasti ada sambung menyambungnya. Amin ya. Tadi beberapa kali hamba Tuhan Pendeta Naomi, Pendeta Naomi berkata tentang doa, tentang penyembahan. Ya. Hari itu ada orang-orang yang terus ya, kita tahu Saulus itu bertobat menjadi Paulus. Dan akhirnya menjadi orang-orang yang radikal menurut saya ya, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, sesuai dengan perintah itu kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah. Di atas dikatakan Bapak Ibu ada di ayat di atas, mereka itu bahkan udah dipukul, dicambuk dan enggak berbaju. Lalu dimasukkan ke penjara. Lalu dimasukkan ke penjara itu bukan penjara yang waktu orang datang ya mungkin satu kali buka pintu langsung kelihatan. Tapi ayat ini mencatat mereka itu ada di penjara paling tengah. Kemarin saya sempat membaca beberapa artikel seperti apa sih keadaan penjara paling tengah. Ya, ternyata dikatakan di situ penjara yang paling ketat salah satunya adalah terkenal di dunia adalah apa? Nusa Kambangan. Ya. Saya lihat sampai ke dalamnya, kan dibuat beberapa artikel tuh, saya baca beberapa artikel. Saya baca aja rada kayak mual, ya. Karena apa? Di situ itu semuanya dilakukan, ya. Dan itu bukan tempat yang enak. Udah gelap, banyak tikusnya, cowaknya, ya, baunya semua di situ, ya. Dan waktu saya baca itu Tuhan bicara sangat banyak. Keadaan Paulus dan Silas waktu masuk penjara, mereka enggak enak keadaannya. Bahkan mereka dibiarkan telanjang dada. Ya.
tidak punya lapisan pakaian. Dilepas bajunya. Artinya mereka akan menahan yang namanya kedinginan. Benar ya? Mungkin ada nyamuk, mungkin ada banyak hal. Hari itu Paulus dan Silas menghadapi keadaan-keadaan yang sangat tidak enak untuk seorang manusia. Bahkan boleh saya katakan untuk seorang hamba Tuhan. Yang sudah menyatakan firman Tuhan, melakukan banyak hal yang ajaib. Tapi diperlakukan dengan seperti ini. Lalu waktu saya baca ini Tuhan juga bicara. Ada beberapa tokoh di Alkitab, contohnya Yusuf. Ya, beberapa kali mengalami banyak hal dalam hidupnya. Ya, dicemooh, ya, dimusuhi saudara-saudaranya, orang-orang terdekat. Dimusuhi oleh orang-orang terdekat Yusuf. Tapi ada satu pribadi yang dimusuhi orang-orang hebat di negara itu, namanya Daniel. Yang satu dimusuhi oleh orang-orang yang terdekat dalam hidupnya. Yang satu dimusuhi orang-orang terhebat di bangsa itu, di kerajaan itu. Daniel. Tapi yang hebatnya Bapak Ibu, waktu Tuhan mulai bukakan pribadi tokoh-tokoh ini, Tuhan mulai perlihatkan. Lihat seberapa banyak pun tekanan dalam hidup mereka, itu enggak membuat mereka menjadi pribadi yang down. Yusuf kita tahu ceritanya. Akhirnya apapun yang musuhnya atau hal-hal yang tidak baik yang direncanakan dalam hidupnya itu direkayasa Tuhan, menjadikan dia ya orang yang sangat berpengaruh di kerajaan. Amin. Bahkan ayat Alkitab mencatat gini, tidak ada satupun yang dapat bergerak tanpa seizin Yusuf. Lihat powernya. Dari seorang yang dicemooh, yang tidak dianggap, tapi akhirnya apa? Punya power. Dan Daniel, orang yang bahkan Alkitab mencatat, ya, semua pembesar, semua pemerintah, semua bupati, semua orang-orang hebat menekan, memberi tekanan-tekanan yang kuat, tapi itu tidak mempengaruhi hidupnya. Mari sebentar Bapak Ibu angkat tangan, kita ambil kekuatan ini. Seperti apapun keadaan yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan hari ini Engkau yang memberi kesanggupan bagi kami. Sekali lagi Tuhan, dan selamanya tidak pernah karena kekuatan kami, tidak pernah karena kuat dan gagah kami, tapi karena Roh-Mu yang bergerak di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima kekuatan durable spirit ini Tuhan, untuk kami terus punya ketahanan, pilar-pilar yang kuat Tuhan, pondasi-pondasi ilahi yang kuat di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita lanjutkan ayat yang ke-25 Bapak Ibu. Di Kisah Para Rasul 16:25 firman Tuhan, tetapi kira-kira tengah malam, saat orang mungkin semuanya sudah tidur, yang seperti tadi unseen, tidak terlihat, ya. Paulus dan Silas berdoa, melakukan apa Bapak Ibu? Menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Amin. Dikatakan, tapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian kepada Allah. Sekian minggu kita melepaskan 7 guru. Saya ini punya cara Bapak Ibu. Jadi kalau pemimpin-pemimpin ilahi dari tempat ini melepaskan semua pernyataan-pernyataan ilahi, dan mungkin dan waktu dilepaskan, otak saya, iman saya, pikiran saya belum nyampe. Sampai hari ini, dan saya terus berdoa dalam anugerah Tuhan sampai seterusnya. Saya berdoa, tidak ada di sini kata untuk menyangkal atau aduh apa sih terlalu tinggi, enggak. Tapi di hati saya ini selalu langsung buat gini, kalau misalnya itu sesuatu yang belum nyampe ke iman saya, maka saya simpan untuk sementara waktu. Sambil saya erami, sambil saya doakan, sambil saya terus bilang, Tuhan berikan aku rema yang kuat. Sampai aku ini gak hanya jadi follower. Pemimpin bilang, ayo ke sana. Oke, dalam ketaatan saya akan melakukan. Tapi sambil itu saya akan terus teriak, Tuhan please kasih rema Tuhan. Supaya aku melakukannya dengan pengertian demi pengertian.
Seberapa banyak Bapak Ibu di antara kita yang waktu dengar kita memilih mari arami. Amin. Kita nggak milih menyangkal langsung, aduh ketinggian, aduh nggak bisa deh. Tapi mari kita memilih, Tuhan mampukan aku mengeraminya dalam hadirat-Mu, dalam hidup sehari-hari. Sampai satu hari, rema itu muncul dan kita ngelakukannya jauh lebih kuat. Amin Bapak Ibu. Waktu saya doa saya bilang, Tuhan seperti apa sih dampak guru demi guru yang kami lakukan ini? 7 guru ini semuanya high class, benar ya Pak? High class semuanya. Sampai saya waktu tulis 7 guru ya Bapak Ibu, saya bilang ini bahasa Inggrisnya aja, saya harus cek apa itu terjemahan apa sih ya? Saya harus translate supaya tepat. Bayangan. Tapi saya sekali lagi memilih sepakat. Ya, sampai satu hari saya percaya waktu dierami dan waktunya tepat, memunculkan sesuatu yang kuat. Amin. Lalu Tuhan mulai bicara tentang 7 guru yang kita lepaskan. Mari kita baca di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 26. Lihat Bapak Ibu. Keajaiban Tuhan. Sama-sama kita baca ya. Ayat 26, 23. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Waktu kita melakukan sesuatu di tempat yang tidak terlihat, hari itu Paulus dan Silas melakukan sesuatu di tempat yang tidak terlihat. Bahkan Alkitab mencatat di penjara yang paling tengah. Bapak Ibu, kalau penjara paling tengah itu ada lapisan demi lapisan yang tebal. Bahkan ada penjagaan demi penjagaan yang ketat. Bahkan Alkitab mencatat itu penjaga penjaranya harus benar-benar menjaga keamanan sampai mereka nggak kabur, benar ya? Tapi lihat, waktu kita melepaskan guru demi guru, doa demi doa, penyembahan demi penyembahan, waktu Tuhan bicara ini, saya gemetar Bapak Ibu. Lihat apa yang terjadi waktu engkau dan aku melepaskan sebuah doa, melepaskan sebuah guru dari doa dan penyembahan yang keluar dari hatimu, yang terus bersekutu dengan Tuhan. Lihat Alkitab mencatat. Saya waktu baca ini saya gemetar, saya bilang, makasih Tuhan untuk pengertian demi pengertian ilahi. Dan akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Doamu bisa menggerakkan alam semesta. Amin. Tepuk tangan untuk setiap doa-doamu yang kau naikkan di hadapan Tuhan. Doamu bisa mengakibatkan sebuah goncangan demi goncangan, sehingga pijakan-pijakan musuh sebesar apapun itu bisa runtuh semuanya. Karena apa? Ada doa penyembahan yang keluar dari hati yang terkoneksi dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Doa yang keluar dari sebuah pengenalan demi pengenalan akan Tuhan, seperti yang Paulus dan Silas lakukan. Seperti yang Yusuf lakukan, seperti yang Daniel lakukan. Amin. Doa yang membuat sampai gempa bumi yang hebat. Ini bicara apa Bapak Ibu? Faktor terluar. Ini bisa bicara tentang apa? Bangsa, bahkan bangsa-bangsa. Karena dikatakan apa? Gempa bumi. Yang kedua, sehingga apa Bapak Ibu? Sendi-sendi penjara itu apa? Goyah. Ini bicara tentang apa? Provinsi demi provinsi. Apa yang terjadi di provinsi demi provinsi yang bukan dari Tuhan, waktu engkau berdoa, itu menggetarkan sampai provinsi demi provinsi itu. Sendi-sendinya makin ke dalam Bapak Ibu. Dari bumi masuk ke dalam. Masuk ke Indonesia. Di dalamnya ada provinsi-provinsi yang kita adopsi satu persatu. Waktu engkau berdoa dalam hal yang tidak terlihat, mungkin kau dalam isi cawanmu, dalam melakukan apapun,
Mungkin saat engkau ada di marketplace tapi hatimu terkoneksi dengan Tuhan lalu berkata, Tuhan selamatkan provinsi demi provinsi. Dan itu naik di hadapan Tuhan. Bayangkan efeknya. Itu sampai apa katanya? Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Tadi ada gempa bumi, ya, terus sendi-sendi penjara. Yang ketiga, makin dekat lagi. Apa katanya? Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu. Bicara tentang apa? Ini bicara tentang kotamu, tempat tinggalmu, keluargamu mungkin. Apa pintu-pintu yang selama ini tertutup? Waktu engkau berdoa, waktu kita berdoa, naikkan doa penyembahan. Itu membuka semua pintu-pintu itu. Semua pintu-pintu yang selama ini harusnya jadi bagian kita untuk masuk dan menduduki. Amin Bapak Ibu. Ini waktunya. Dan yang terakhir dikatakan apa? Dan terlepaslah apa Bapak Ibu? Belenggu mereka semua. Hari itu Paulus dan Silas masuk penjara enggak dengan kaki yang lepas. Alkitab mencatat mereka dibelenggu. Dibelenggu tangan, dibelenggu kakinya. Tidak berbaju. Tapi lihat, waktu mereka berdoa, waktu mereka menyembah Tuhan, seperti tadi dikatakan, enggak ngelihat hasil. Tapi mereka yang penting adalah proses perjalanan cintanya dengan Tuhan. Bapak Ibu, seberapa di antara kita sering berkata gini, ini sering banget saya dengar. Ya sudahlah, enggak usah dulu ngelayani, wong keluarganya aja masih ngaco. Enggak usah dulu ngelayani deh, enggak usah dulu terlalu radikal dalam Tuhan. Wong keluarga aja belum pulih. Bukankah ayat Alkitab berkata dimulai dari Yerusalem. Maka enggak usah dulu loh, kita enggak usah ekstrim-ekstriman. Saya mau katakan Bapak Ibu, dalam kedaulatan Tuhan, apapun semua boleh berubah jadi sebuah kebaikan. Amin. Ya, di dalam Kisah Para Rasul dikatakan gini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Seringkali ya, ada banyak orang maaf yang mungkin beralasan untuk tidak masuk dalam kegerakan Tuhan, berkata, toh semuanya suamiku, istriku, anak-anakku belum memilih sepakat. Sudahlah, ku beresin dulu Yerusalemku. Sesuai dengan Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tapi saya mau berkata Bapak Ibu, ini yang Tuhan berkatakan. Sampaikan kepada seluruh pasukanku. Bahwa waktu ya kita sedang menuju kepada kesempurnaan itu. Tuhan mengerjakan bagiannya dengan sangat ajaib. Amin. Ayat dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 24 sampai 26 berkata, waktu kita berdoa, waktu kita menyembah, waktu kita melayani, waktu kita melepaskan guru demi guru, Tuhan mengerjakan yang jauh bumi, dunia, kita pergi ke bangsa-bangsa. Tuhan kerjakan provinsi, Tuhan kerjakan kotamu, Tuhan kerjakan keluargamu. Tapi lihat, Tuhan itu Tuhan yang sangat ajaib. Waktu engkau mengerjakan bagianmu, dia enggak pernah bilang gini, ya sudah sampai di situ, enggak. Lihat keajaiban yang Tuhan katakan. Dia melepaskan belenggu-belenggu mereka. Amin. Waktu kita jadi berkat di luar, kita juga jadi berkat untuk hidup kita sendiri. Amin. Waktu engkau melepaskan, waktu setiap kita melepaskan guru demi guru, bukan hanya provinsimu yang dimenangkan, bukan hanya kotamu yang dimerdekakan. Tapi apa Bapak Ibu? Hidupmu, hidup keluargamu, orang-orang terdekat dengan engkau, apapun yang ada hubungannya dengan engkau, Tuhan berkata dilepaskan semua belenggunya. Amin. Saya berdoa waktu Bapak Ibu mendengar kebenaran firman Tuhan ini, sejak hari ini kita akan semakin semangat. Apapun yang kita lakukan semua berdampak ilahi. Saya percaya apapun yang kita kerjakan kita pasti mau hasil kok. Benar ya? Sama kayak Bapak kita, dia penguasa, pengusaha. Udah penguasa, pengusaha lagi. Benar kan? Pastinya ada hasil yang Tuhan minta. Suatu hari waktu kita pulang, mana jiwa-jiwa yang kita bawa ke Tuhan, hasil. Mana? Tapi saya mau berkata Bapak Ibu, hari ini ya,
waktu kita mungkin mengalami banyak hal dan iblis coba lepaskan terornya. Sudahlah, nggak usah terlalu hebat, nggak usah terlalu ekstrim dalam pelayanan atau dalam pekerjaan. Lakukan yang biasa-biasa saja. Saya mau bilang berkata hari ini Bapak Ibu, stop semua teror-teror musuh. Amin. Sebab ya, waktu kita melakukan yang Tuhan perintahkan, Tuhan mengerjakan yang sangat luar dari hidup kita. Tapi dia juga mengerjakan yang terdalam dengan hidup kita. Amin. Guru hari ini, guru apa yang kau mau naikkan? Biar itu melepaskan, memutuskan semua belenggu-belenggu yang bukan dari Tuhan. Dan mendatangkan kebaikan demi kebaikan. Dan nama Tuhan dimuliakan dengan hidup kita. Amin.